Selamat datang di Fokus Missionaries. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Kisah Misionaris. Kali ini kita akan belajar dari kisah seorang misionaris yang bernama John Wesley. John Wesley disebut penginjil yang takut mati. Pada akhir bulan Januari pada tahun 1736, sebuah kapal barang bernama Simon yang sedang berlayar menuju Savannah, Georgia, Amerika Serikat, diserang oleh angin topan. Kapal itu terombang-ambing dan terguncang dengan hebat di sela-sela gelombang yang tingginya 6 meter di Laut Atlantik. Air menyembur menyapu geladak kapal, membelah layar besar dari kapal layar itu, dan mengalir ke dalam ruangan-ruangan di kamar itu. Seorang pendeta gereja Anglikan bernama John Wesley gemetar ketakutan. Beberapa orang Inggris di sekelilingnya berteriak panik dan kapal itu tampaknya semakin sulit dikendalikan. John Wesley telah memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain, tetapi ia sendiri takut mati. Sementara ombak terus menghantam geladak kapal dan memorak-morandakan layar kapal berkeping-keping, Wesley terheran-heran melihat orang Moravia yang berlayar bersamanya. Mereka menyanyikan mazmur dengan tenang. Kemudian John Wesley berpikir bahwa orang-orang Moravian adalah kumpulan orang-orang malas dan bodoh. Pada saat gelombang laut mulai tenang, Wesley mendekati pemimpin mereka dan bertanya, "Apakah Anda tidak takut dengan badai?" Kemudian pemimpin Moravian itu menjawab, "Tidak, Tuhan ada di pihak kami. Kami tidak takut mati." Kemudian di hari berikutnya, Spangenberg, pendeta Moravia itu, bertanya kepada Wesley, "Saudara Wesley, kenalkah saudara dengan Yesus Kristus?" Kemudian Wesley menjawab, "Ya, saya tahu bahwa Yesus adalah juru selamat dunia ini." Kemudian pemimpin Moravian itu bertanya lagi, "Apakah saudara telah diselamatkan oleh Yesus?" Wesley dengan bingung, dia hanya menjawab, "Saya harap demikian." Ia menjawab dengan perasaan tidak tenang. Wesley berasal dari keluarga yang sangat mengutamakan keteraturan dan kesopanan. Ayahnya yang bernama Pendeta Samuel Wesley adalah seorang rohaniawan yang terpelajar dan saleh. Ia melayani di Everett, Lincolnshire. Sedangkan ibunya bernama Susana, putri seorang pendeta non-konformis. John adalah anak ke-15 dari 19 bersaudara. Ketika Wesley berusia 6 tahun, rumah pendeta Samuel terbakar. Kemudian dalam kejadian itu, seorang tetangganya menolong John Wesley dari sebuah jendela di tingkat 2. Wesley sadar bahwa Allah telah memelihara hidupnya. Kemudian pada usia 17 tahun, Wesley melanjutkan studinya di Universitas Oxford. Ia membaca banyak hal dan ia amat terkesan oleh bapak-bapak gereja yang mula-mula dan buku-buku ibadah klasik. Dari Holy Living, karangan Jeremy Tyler, Imitation of Christ, karangan Thomas A. Kempis, dan Serious Call to Holy Life, karangan William Law. Wesley belajar bahwa kehidupan Kristen merupakan pengudusan dari keseluruhan manusia dalam kasihnya kepada Allah dan sesamanya. Dia berkata, "Orang-orang ini meyakinkan saya tentang kemustahilan yang mutlak untuk menjadi setengah Kristen. Saya berketetapan melalui kasih karunia-Nya untuk menyerahkan hidup saya kepada Allah." Jadi ia mempelajari seluruh kelemahannya dan mencari cara-cara untuk mengatasinya. Kemudian pada tahun 1726, Wesley memperoleh beasiswa dari Lincoln College di Oxford. Hal ini bukan hanya memberinya kedudukan secara akademis di universitas, melainkan ia juga akan menerima penghasilan secara teratur. 2 tahun kemudian, ia ditabiskan menjadi pendeta Anglikan dan kembali ke Everett selama beberapa waktu untuk melayani sebagai asisten ayahnya. Ia mendapati bahwa saudaranya Charles, yang gelisah melihat perkembangan deisme di kampus, telah mengumpulkan sekelompok mahasiswa yang bertekad untuk menjalani kehidupan Kristen yang benar dan serius. Ketika John Wesley melakukan tugasnya di Oxford, dia terbukti menjadi pemimpin yang dibutuhkan mereka. Di bawah bimbingannya, mereka membuat rencana studi dan peraturan hidup yang menekankan masalah doa, pembacaan Alkitab, dan mengikuti perjamuan kudus secara teratur. Para anggotanya merupakan orang-orang yang sangat rajin dan tidak mau tinggal diam.
Mereka terus-menerus mencari bermacam-macam cara agar kehidupan mereka sesuai dengan pola hidup orang Kristen mula-mula. Mereka membantu orang miskin dan mengunjungi para narapidana. Akan tetapi, Wesley mengakui bahwa ia kurang memiliki damai sejahtera seorang Kristen sejati. Tidak lama kemudian, datang undangan dari Georgia, seorang sahabatnya yang bernama Dr. John Burton, menyarankan agar John dan Charles melayani Tuhan di koloni baru yang dipimpin oleh Jenderal James Oglethorpe. Charles dapat menjadi sekretaris jenderal dan John menjadi pendeta tentara koloni tersebut. Kedua bersaudara itu berangkat dengan idealisme yang menggebu-gebu. Di Georgia, Wesley mendapati bahwa kehidupan orang-orang Amerika begitu buas. Di samping itu, penghuni di koloni tersebut membenci cara hidup yang sangat rohani. Kemudian rasa frustasinya semakin berlipat ganda oleh karena kisah cinta yang dijalaninya dengan Sophie Hopkey kandas di tengah jalan. Seorang gadis berusia 18 tahun, keponakan hakim kepala Savannah. Sophie akhirnya memutuskan hubungan dan melarikan diri kepada pria saingan Wesley. Wesley kemudian melarang mantan kekasihnya untuk mengikuti perjamuan kudus, sehingga suaminya marah dan menggugat Wesley sebab ia dianggap telah merusak hak-hak Sophie. Dalam pengadilan, masalah itu terus berjalan berlarut-larut. Setelah mendalami gangguan selama 6 bulan, akhirnya ia kembali ke Inggris dan perjalanan misinya berakhir dengan kegagalan. Dalam perjalanan pulang itulah Wesley kembali merenungkan seluruh pengalaman hidupnya. Ia menulis, "Aku datang ke Georgia untuk mempertobatkan orang-orang Indian, tetapi siapakah yang akan mempertobatkan aku?" Wesley tiba di Inggris pada tanggal 1 Februari 1738 dalam keadaan terpukul dan tidak yakin akan imannya sendiri dan masa depannya. Pada waktu itulah ia mendengar bahwa di seluruh Inggris orang-orang sedang membicarakan khotbah-khotbah rekannya yang dahulu di kelas Oxford yang bernama Jos Whitefield. Whitefield telah mengalami pertobatan yang dramatis dan telah berkhotbah tentang kelahiran baru kepada banyak orang. Pada waktu itu, Charles, saudara kandung dari John Wesley, sedang sakit. John dengan buru-buru pergi ke rumah Charles, tetapi ia mendapatkan bahwa Peter Bohler, seorang anggota gereja Moravia, telah tiba lebih dahulu. Dari pertemuannya dengan Bohler, ia mulai mengerti bahwa iman bukan hanya sekedar sebuah doktrin, melainkan suatu pengalaman memperoleh pengampunan dari Allah. Tetapi Wesley bertanya-tanya, bagaimana iman dapat diberikan dalam sekejap mata? Ia mendapatkan jawabannya beberapa hari kemudian. Kemudian pada tanggal 20 Mei pada tahun 1738, John Wesley menerima kepastian penuh akan keselamatannya setelah membaca tafsiran kitab Galatia karangan Martin Luther. Kira-kira jam 5 pagi hari berikutnya, John Wesley membuka 2 Petrus 1 ayat yang keempat dan membaca, "Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi." Pada malam harinya ia diundang menghadiri suatu pertemuan perkumpulan Kristen di Jalan Aldersgate. Ia menulis, "Pada suatu sore dengan rasa segan, saya pergi ke sebuah pertemuan di Jalan Aldersgate. Di pertemuan itu ada seorang yang membacakan kata pengantar dari Martin Luther untuk kitab Roma. Sementara ia menjelaskan kitab Roma, suatu perubahan dari Allah terjadi di dalam hati saya melalui iman kepada Yesus Kristus. Saya merasa bahwa saya benar-benar percaya kepada Kristus. Hanya melalui Kristus saja saya memperoleh keselamatan. Hati saya terasa hangat sebab suatu jaminan diberikan kepada saya bahwa Ia telah menghapuskan semua dosa-dosa saya dan menyelamatkan saya dari hukum dosa dan hukum maut." Demikian Wesley memperoleh jaminan suatu kehidupan yang akan membuatnya bertahan selama setengah abad dengan energi yang tiada duanya, karena ia telah menemukan pesan utama di dalam hidupnya. Pada musim panas berikutnya, Wesley mengunjungi kelompok Moravia di pusatnya di Saxon. Ia ingin melihat sendiri kuasa seperti apa yang disaksikannya di atas kapal. Ia bertemu dengan orang banyak yang memberikannya teladan dari iman Kristen. Tetapi dengan cepat ia dapat melihat tanda-tanda pembenaran terhadap diri sendiri dalam diri mereka. Tidak lama setelah itu, Wesley dan kelompok Moravia berpisah. Meskipun begitu, ia sempat mendapat banyak hal dari mereka, terutama akan hal pembenaran oleh iman dan sistem kelompok kecil
dalam membangun pertumbuhan rohani. Beberapa waktu kemudian, Wesley menerima undangan yang tidak terduga. George Whitefield telah mengikutinya sampai ke Georgia pada tahun 1738. Tetapi ia kembali pada musim gugur tahun itu untuk ditabiskan menjadi pendeta. Karena tidak puas dengan kesempatan yang diberikan kepadanya di mimbar, ia mulai berkhotbah di lapangan-lapangan terbuka di dekat Bristol kepada para pekerja tambang batu bara yang jarang berani memasuki gereja. Suara Whitefield terang dan keras, dan kecerdasannya dalam berkhotbah begitu menggerakkan hati pendengarnya sehingga ia dapat melihat linangan air mata mengalir dari pipi mereka yang hitam sementara mereka keluar dari lubang tambang. Ketika sejumlah besar pekerja tambang batu bara memohon belas kasihan kepada Allah, Whitefield mendorong Wesley berkhotbah secara terbuka. Wesley tahu bahwa ia tidak dapat dibandingkan dengan kepandaian Whitefield dalam berkhotbah. Whitefield berbicara sebagaimana layaknya seorang cendekiawan dan pria terhormat. Tetapi yang menjadi keraguannya ialah karena sebelumnya ia tidak pernah membayangkan bahwa ia harus berkhotbah di tempat terbuka. Mengenai hal itu, Wesley menulis, "Karena sepanjang hidup saya begitu keras kepala menghubungkan segala sesuatu dengan kesopanan dan aturan. Saya hampir-hampir berpikir bahwa menyelamatkan jiwa seseorang di luar gereja merupakan suatu dosa. Sejak itu ia rajin mengadakan kebangunan rohani di mana-mana. Sepanjang sisa hidupnya, ia berkhotbah kepada lebih dari 3.000 orang di tempat terbuka dan pertobatan selalu terjadi." Kebangunan rohani golongan Metodis telah dimulai. Wesley memberitakan kabar Injil kepada orang miskin dimanapun ia mau menerimanya. Ia menulis, "Saya memandang seluruh dunia sebagai jemaat. Beban saya ialah memberitakan kabar kesukaan dan keselamatan kepada setiap orang yang mau mendengarkannya." Ia berkhotbah di penjara, di pemondokan kecil dan di atas kapal. Pada suatu hari, John Wesley berkhotbah di sebuah amphitheater di Cornwall. Ia berkhotbah kepada 30.000 orang. Ketika ia tidak diizinkan masuk dan berkhotbah dalam gereja Epworth, ia berkhotbah kepada ratusan orang di halaman gereja sambil berdiri di atas makam ayahnya. Dalam catatan hariannya tertanggal 28 Juni 1774, Wesley mengklaim bahwa sedikitnya ia telah mengadakan perjalanan sejauh 7.250 km per tahun. Itu berarti sepanjang hidupnya ia telah mengadakan perjalanan sejauh 400.000 km atau 10 kali keliling dunia. Sebagian besar perjalanannya dilakukan dengan naik kuda. Wesley meninggal di London pada tanggal 2 Maret 1791. Usianya mendekati 88 tahun dan meninggalkan 79.000 pengikut di Inggris dan 40.000 di Amerika Utara. Setelah kematiannya, golongan Metodis di Inggris mengikuti jejak saudara-saudaranya di Amerika Serikat dengan memisahkan diri dari gereja Anglikan. Pengaruh Wesley dan kebangunan rohani yang diadakannya berdampak luas melewati batas-batas gereja Metodis. Wesley telah membawa pembaharuan dalam kehidupan beragama di Inggris dan juga bangsa-bangsa yang di bawah koloni Inggris. Sekian dulu teman-teman kisah misionaris kali ini. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat memberikan inspirasi baru. Terima kasih.